105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Raw FM Your Lifestyle. Nah, rekan Raw, gimana kabar Anda sore hari ini? Semoga berkabar baik ya. Dan tentunya di edisi 26 November 2021 kita bertemu kembali. Sekarang sudah menunjukkan formasi pukul 17:12 ya. Dan ini ada yang menarik sekali di sore hari ini. Seperti poster yang sudah kita up di Instagram dan juga Facebook kita, bahkan di Twitter juga ya. Kita sore hari ini ada talk show bersama KPP Pratama. Udah tahu ya apa itu KPP Pratama. Dan nanti kita akan bahas tema overview Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baik, kalau gitu kita ajak untuk bergabung di live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan dan di live Facebook kita di @raw_padang_sidimpuan. Kamu bisa menanyakan sesuatu tentang tema kita ini ya, terkait tema kita. Boleh silahkan kamu tanya-tanya atau sekedar sapa-sapa juga boleh. Kamu pergunakan saja kolom komentar kita. Dan kalau gitu di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita, ada abang dan kakak-kakak yang cantik ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Iya, waduh, semangat sekali ya rekan Raw. Oke, kita kenalan dulu nih yang seperti yang Anda lihat ya rekan Raw di live kita ya. Ada abang siapa ini, dari abang dulu deh. Nama saya Abdul Rahim dari Munting. Saya sebagai asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Padang Sidimpuan. Baik. Kemudian ada kakak siapa ini? Saya Tiara Yuninda, sama saya juga asisten penyuluh pajak di KPP. Oke, baik. Next. Kalau saya Armayani, panggilannya Maya, sama kayak mereka, tim penyuluh juga. Ya, baik. Halo, nama saya Maria Dewi Siregar. Saya merupakan tim penyuluh juga dari KPP Padang Sidimpuan. Selamat datang di channel kita, enjoy. Iya, oke deh. Baik, nah itu kita udah tahu ya, ada Bang Abdul, ada Kak Tiara, Kak Maya, dan juga Kak Vina ya. Baik, kalau gitu, nah pada kesempatan kali ini nih, oke, untuk wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan, ada Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, KP2 KP Sibuhuan, Kabupaten Mandeling Natal, KP2 KP Panyabungan. Oke, itu ya untuk wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan. Baik, kalau gitu pada kesempatan kali ini kakak dan abang dari KPP Pratama Padang Sidimpuan mau ngobrolin tentang apa nih? Ya nih Kak, kita mau coba obrolin terkait dengan peraturan yang terbaru ya, terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan yang baru saja diundangkan 29 Oktober 2021. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita ke Kak Tiara dulu nih ya. Jadi apa sih tujuan pemerintah menerbitkan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini? Ya, jadi kakak dan kawan pajak yang ada di rumah, pemerintah dalam menyusun undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, undang-undang ini juga diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional gitu Kak. Oke. Nah, seperti yang Bang Abdul bilang tadi ya, Iya. Yang berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini berlaku dan diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Nah, untuk waktu perubahan memang tidak serta-merta gitu, semua diberlakukan sama, berbeda-beda karena memang Indonesia sedang mengalami yang namanya COVID-19 sejak tahun 2020. Nah, kita ini sedang melakukan yang namanya pemulihan ekonomi. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada yang namanya tantangan yang tidak pasti. Makanya pemerintah bersepakat untuk menetapkan undang-undang ini secara bertahap, ya kan? Seperti Undang-Undang PPH, pajak penghasilan yang berlaku dari awal tahun
2022, dan ada Undang-Undang PPN dan pajak karbon juga yang mulai 1 April 2022. Kemudian ada PPS, program pengungkapan sukarela, yang berlaku hanya 6 bulan saja, dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian ada Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Cukai yang bersamaan dengan tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober 2021. Oke, baik. Itu dia sudah dijelaskan oleh Kak Tiara dan juga Kak Maya seputar tujuan pemerintah menerbitkan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Nah, kayaknya kita ke Bang Abdul dulu nih ya. Nah, jadi yang diatur dalam undang-undang HPP ini apa aja sih, Bang? Nah, untuk undang-undang sendiri kan udah banyak diatur tuh terkait dengan aturan-aturan yang baru lah, gitu kan. Udah ada segmentasinya juga. Kebetulan saya ingin membahas terkait dengan ketentuan yang paling umum dulu ya. Yang paling umum sekali yaitu ketentuan umum perpajakan gitu. Yang pertama yaitu terkait dengan penggunaan NIK ataupun yang sering kita sebut dengan KTP gitu ya. Nomor yang di KTP itu bisa untuk kemudian hari itu akan menjadi nomor pokok wajib pajak gitu. Tapi masih dicari cara petunjuk dan teknisnya belum diturunkan gitu kan. Cuman itu udah dicoba dijadikan gitu kan, karena berhubung Indonesia itu juga memiliki target ya, NIK itu dipakai sebagai single identification number gitu, biar satu kartu aja untuk semuanya gitu kan. Nah, terus ada juga ketentuan terkait dengan sanksi ya. Jadi kan kadang-kadang orang yang bayar pajak ini takut gara-gara ada sanksi yang terlalu besar gitu kan. Jadi melalui peraturan yang baru ini kita sudah mencoba untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum tadi. Jadi udah kita turunkan juga sebenarnya sanksinya itu. Dan kita sudah jabarkan juga sanksinya itu seperti apa gitu kan. Jadi sanksi yang kita buat itu sekarang itu berdasarkan kepatuhan orangnya tersebut gitu. Jadi sekarang itu dibedakan gitu, sanksi orang yang diperiksa dengan orang yang cuma melaporkan mungkin salah tapi gitu kan. Kadang-kadang kan dia nggak mungkin lah kita samakan sanksi orang yang agak bandel dikit dengan orang yang udah lapor gitu, cuman nggak terlalu ngerti gitu kan. Jadi kita mencoba membuat tabulasi yang biar lebih cocok gitu kan, nggak mungkin kita samakan semua kesalahan yang ini kan. Jadi dibuatlah segmentasi terkait dengan sanksi itu sendiri gitu, tapi rata-rata sudah dikurangkan ya. Jadi yang kayak umpamanya dikalikan 2 ataupun 100% disangsikan jadi cuma 70%, ataupun cuma dikenakan bunga 2% ataupun 20% gitu kan. Udah banyak sekali segmentasi yang udah kita buat gitu. Nah, terkait dengan sanksi ini kan ada juga wajib pajak yang dia itu mengupayakan hukum gitu kan. Nah, dia nggak terima nih, aku mau banding lah, mau keberatan gitu kan. Nah, boleh aja. Cuman kan selama ini kita kalau umpamanya dia gagal di pengadilan gitu kan, jadi dia kena sanksi lagi gitu, kena sanksi 50% lah, 100% bisa kalau jadi banding, ataupun yang paling tinggi mahkamah ini kan, yang peninjauan kembali gitu. Jadi dia itu dikenakan hampir 2 kali lipat gitu, 100% gitu kan. Jadi melalui aturan yang baru ini, dia itu nggak perlu takut-takut lagi karena sanksinya pun udah diturunkan. Jadi yang umpamanya keberatan dia kena 50% harus nambahi, dia jadi cuma 30% gitu kan. Ataupun yang peninjauan kembali gitu yang paling tinggi kan, itu 60% gitu, benar-benar keturunan. Terus ketentuan umumnya juga membahas terkait dengan pajak internasional. Nah, ini sering kali sebenarnya kita bahas di Indonesia ya. Kadang-kadang kan banyak sekali pajak yang tidak bisa kita garap gitu melalui pajak internasional ini, karena kita kalah di hukum gitu kan. Kadang-kadang yang dia harusnya dipajakin di Indonesia diambil oleh Singapura atau sebagainya gitu kan, negara-negara tetangga gitu. Nah, kita udah buat beberapa kebijakan gitu, salah satunya itu asistensi penagihan gitu. Jadi sekarang udah bisa kerjasama dengan luar negeri terkait dengan penagihan ini. Kadang-kadang kan melarikan diri atau gimana gitu ke luar negeri, jadi bisa bekerja sama dengan pemerintah luar negeri, bisa bekerja sama gitu. Terus ada juga mutual agreement prosedur, itu tuh kayak perundingan gitu kan. Jadi kita berunding sama luar negeri, ini gimana sih kita pajakinnya gitu kan, gimana ketentuannya gitu. Jadi benar-benar perundingan itu sangat kita butuhkan gitu, yang internasional lah namanya kan. Nah, terus ada juga terkait dengan konsensus pemajakan global. Jadi kan sebenarnya tujuannya itu
kerjasama ya, Iya. kerjasama. Yang penting kita kerjasama sama luar negeri gitu, baik bilateral, multilateral, semuanya lah kerjasama yang kita upayakan. Itu salah satunya kan untuk menghindar orang-orang yang melakukan penghindaran pajak. Nah, dan kita mengupayakan juga agar pajaknya itu nggak dipotong 2 kali, nggak berganda dia. Iya. Nah, dan perluasan juga nanti ditentukan juga siapa yang harus majakin gitu kan, biar lebih jelas gitu. Nah, mungkin itu pajak internasional ya. Terus ada juga kuasa wajib pajak. Ini yang paling sering nih di kantor pajak nih. Kadang-kadang kan dia datang sama anaknya kan, mau ngurus NPWP lah, mau ngurus itulah, mau ngurus inilah, banyak lah yang mau diuruskan. Tapi nggak bisa dia wakilkan karena dia kan nggak ngerti juga kadang kan. Nah, melalui peraturan yang ini udah kita jabarkan juga sebenarnya untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak itu dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang dia mengerti terkait dengan pajak ataupun keuangan. Nah, tapi itu harus dibuktikan juga. Contohnya nih kayak dia pernah diklat ataupun apa gitu, pendidikan gitu kan, terkait dengan pemajakan ataupun keuangan gitu. Jadi harus orang kayak gitu, kecuali syarat itu diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara ataupun semenda 2 derajat. Itu bisa juga ipar, mertua, semua lah bisa. Jadi kalau orang yang tergabung dalam keluarga dia itu bisa melakukan kuasa untuk mewakili dia gitu. Jadi lebih gampang gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan yang menyusahkan itu sebenarnya sistem itu sendiri gitu. Terus ada juga terkait dengan penegakan hukum pidana pajak. Nah, di sini intinya sebenarnya terkait dengan hukum pidana ini ya. Sebenarnya ini yang agak ditakutkan oleh pengusaha-pengusaha ya. Pidana gitu kan, agak mengerikan juga sebenarnya. Nah, di sini ditambah wewenang terkait dengan penyidik pajak. Nah, jadi nanti untuk ada namanya bukti permulaan gitu kak. Bukti permulaan itu kayak sejenis pemeriksaan yang lebih besar lah gitu kan. Jadi bukti permulaan itu nanti bukan sekelas pemeriksaan lagi, berarti dia harus naik ke penyidikan gitu kan, yang lebih tinggi tahapnya. Jadi terus penyidik ini juga udah dikasih keleluasaan gitu. Jadi mereka itu boleh menyita aset ataupun apa sebelum dia menyimpan gitu kan. Kadang-kadang kan orang mau melarikan diri, asetnya banyak, simpannya ke sana kemari gitu kan. Jadi ini udah diberikan keleluasaan untuk menyita dulu gitu, walaupun keputusan dari hakim itu belum final gitu kan. Tapi simpan aja lah dulu, nanti kan kebanyakan kan udah sampai putusan hartanya hilang. Jadi cuma sedikit sekali gitu. Nah, intinya pidana ini sebenarnya kak untuk aturan yang lama itu sangat fokus untuk menghukum orangnya pribadinya gitu, dihukum orang itu gitu, dihukum di penjara lah, dikurung lah. Nah, sedangkan di peraturan yang baru ini kita tuh lebih fokus uangnya masuk gitu. Terserah lah dia nggak mau penjara atau enggak, yang penting uangnya itu harus masuk lagi ke kas negara yang udah dirugikan sama dia gitu kan. Jadi fokusnya itu udah berbeda gitu. Dulu fokusnya di apa dulu lah, di penjara dulu lah biar dia belajar gitu kan. Sekarang fokusnya kita nggak perlu lagi dia mau bandel atau enggak, yang penting uangnya itu masuk ke kas negara gitu. Sebenarnya itu sih yang paling penting dari penegakan hukum di pidana pajak ini sendiri gitu. Mungkin itu saja yang ketentuan yang paling umum gitu, karena kalau kita bahas lebih panjang lagi agak banyak segmentasinya gitu kan. Pulang-pulang kayaknya. Oke, baik kalau gitu untuk pendengar setia Roy FM yang sedang mendengarkan kita ataupun yang sudah bergabung di live Instagram atau live Facebook, kayaknya kita mungkin break dulu sebentar ya. Jadi untuk Anda boleh langsung kirimkan saja pertanyaan, tadi sudah dijelaskan beberapa terkait tema kita. Mungkin sudah ada pertanyaan di benak Anda, boleh silahkan dikirim ke via chat WhatsApp di 0822 99996105. Dan jangan lupa Sri mau ingatin untuk semua pendengar setia Roy FM bahwa nanti di sesi terakhir kita ada kuis ya seputar talkshow kita pada sore hari ini. Jadi tetap pantengin kita di 105 Roy FM Your Lifestyle. 105 Roy FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Roy masih bersama Sri pastinya di sore hari ini dan juga masih bersama tim KPP Pratama tentunya yang mengisi talkshow pada sore hari ini seputar tema Overview Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baik,
Dan tadi sudah kita bahas seputar dari tujuan pemerintah menertibkan undang-undang, kemudian tentang tema kita ini juga. Baik, kalau gitu tadi sempat disebutkan oleh Bang Abdul ya, yang tentang penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi. Jadi itu ceritanya gimana nih Bang? Itu semua orang yang punya NIK udah langsung kena pajak atau gimana? Mungkin kurang dijelasin tadi Kak ya, sorry Kak ya. Jadi gini Kak, terkait dengan yang NIK itu jadi NPWP nanti kan. Nah, sebenarnya semua orang itu tidak akan dipajaki gitu. Dia itu tetap acuannya adalah penghasilannya. Apabila penghasilannya itu di atas PTKP, dia kena pajak untuk orang yang pegawai gitu kan. Apabila dia usahawan ataupun yang berdagang lah ya. Nah, apabila dia penghasilan brutonya ataupun peredaran usahanya yang kotornya lah ya, itu 500 juta ke bawah, itu tetap nggak dikenain. Dalam setahun dia tuh nggak nyampe 500 nggak dikenain Kak. Jadi dia itu benar-benar harus memang yang di top ya, karena itu harus di atas gitu, harus di atas 500 juta untuk yang usaha dan di atas PTKP untuk pegawai, tetap begitu di aturannya. Jadi nggak serta merta dengan adanya NIK ini pemberlakuannya hampir dipersamakan dengan PWP, tidak serta merta dia itu bakal dipajaki gitu Kak. Jadi nggak mungkin juga kan yang baru lahir kan, bukan baru lahir sih, baru-baru 17 tahun lah, 17 tahun langsung bikin NIK gitu kan, KTP gitu langsung kena pajak, enggak gitu. Kasian juga gitu, belum berpenghasilan gitu kan. Oke, baik, itu dia ya, sudah dijelaskan tentang NIK tadi, NIK ya. Baik, kalau gitu kita lanjut nih. Jadi gitu ya Kak, kemudian apalagi nih yang diubah? Ya, jadi gini Kak Sri, selain tadi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, klaster selanjutnya yang ada perubahan juga itu dalam undang-undang pajak penghasilan. Nah, ini diatur dalam bab 3 pasal 3 di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, di mana terdapat 4 poin besar lah ya, 4 poin penting perubahannya gitu. Yang pertama adalah perubahan tarif dan lapisan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di undang-undang pajak penghasilan yang lama itu kan terdapat 4, kita ketahui selama ini terdapat 4 lapisan. Dari lapisan paling bawah itu 5% sampai dengan lapisan 30% paling atas. Di mana penghasilan 0 sampai 50 juta, penghasilan kena pajak ya setahun, itu dikenakan tarif 5%, sampai dengan di atas 500 juta itu kenanya 30%. Nah, di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini pemerintah melakukan perubahan, karena tadi kan asasnya juga keadilan gitu ya Kak. Karena asasnya keadilan tadi, jadi pada lapisan pertama yang awalnya itu dari 0 sampai 50 juta diubah menjadi 0 sampai 60 juta, itu yang dikenakan tarif 5%. Kemudian lebih dari 60 sampai 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Dan ditambahkan juga oleh pemerintah di lapisan terakhir, lapisan kelima itu tarif 35%, di mana untuk orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya dalam 1 tahun itu lebih dari 5 miliar, maka akan kena juga di lapisan terakhir, yaitu 35% gitu. Nah, sebenarnya perubahan lapisan tarif ini kalau untuk orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya setahun itu nggak lebih dari 5 miliar, nggak akan memperbesar pajaknya gitu. Kalau mungkin selama ini bayarnya 50.000 ya berarti tetap segitu gitu, nggak akan besar, kecuali yang penghasilan kena pajaknya udah di atas 5 miliar. Jadi contohnya gini nih, kalau misalnya Kak Sri nih di tahun 2021 ini misalnya penghasilan kena pajaknya itu 60 juta. Karena di tahun 2021 ini masih menggunakan undang-undang PPh yang lama, jadi atas penghasilan kena pajak Kak Sri itu yang 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Kemudian sisanya yang 10 juta akan dikalikan dengan tarif 15% pada lapisan kedua. Sementara di tahun 2022 nanti ketika penghasilan Kak Sri sama masih 60 juta setahun, itu hanya akan dikenakan 1 lapisan tarif, yaitu 5%. Karena tadi kan rentangnya dirubah ya dari 50 juta menjadi 60 juta gitu. Kemudian poin kedua itu
ada penyederhanaan tarif pajak penghasilan badan. Kalau mungkin selama ini kita tahu pajak penghasilan badan itu tarifnya 25%, kemudian sempat diturunkan menjadi 22%. Nah, di Undang-Undang HPP ini diatur kembali untuk tahun 2022 sampai dengan seterusnya itu tarif pajaknya 22% gitu. Jadi nggak pakai lagi yang 25% itu. Kemudian poin yang ketiga itu, ini mungkin sedikit kabar gembira kali ya untuk teman-teman untuk kawan pajak yang profesinya adalah usahawan. Tadi mungkin sempat disinggung juga sama Bang Abdul gitu ya Kak, dimana di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini pemerintah merumuskan untuk memberikan batasan peredaran bruto gitu. Kalau dulu kan ketika menggunakan PP 23 tahun 2018, berapapun itu penghasilannya selama nggak lebih dari 4,8, berarti tarifnya sama 0,5%. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sendiri itu baru akan dikenakan pajak UMKM yang 0,5% itu setelah melewati 500 juta. Jadi untuk kawan pajak yang melakukan usaha, tapi ini untuk orang pribadi aja ya Kak ya, nggak berlaku untuk badan. Kalau misalnya nih di tahun 2022 nanti dari Januari sampai dengan Desember itu penghasilannya nggak sampai 500 juta, berarti nggak ada pajak penghasilan yang dibayarkan gitu. Dan yang terakhir itu dibahas mengenai pajak atas natura. Nah, pajak atas natura ini sendiri bukan berarti serta-merta ketika ada pegawai gitu ya yang menerima kenikmatan atau yang bentuknya misalnya seperti makanan atau minuman atau misalnya seperti laptop dari kantor, itu nggak serta-merta dikenakan pajak gitu Kak. Itu pajak atas natura ini diatur untuk ibaratnya kayak yang punya usaha kali ya, yang punya privilege-nya gitu, yang kenikmatannya bukan yang nyebutnya bukan yang seperti ya, yang benar-benar istimewa lah gitu, bukan yang seperti pegawai terima gitu Kak. Jadi ada aturannya sendiri, bukan berarti ketika diatur mengenai pajak atas natura pegawai yang terima laptop akan dikenakan pajak juga gitu. Oke, baik. Mungkin Kak Vina boleh menambahkan? Sedikit menambahkan tadi tentang yang PPh orang pribadi karyawan. Tadi kan contohnya Kak Sri itu gajinya 60 juta ya. Nah, itu tuh 60 jutanya enggak langsung dikali 5%, Kak. Dikurang dulu Kak PTKP Kakak. Jadi kalau Kakak misalnya masih belum menikah, itu Kakak PTKP itu masih sama tahun ini 54 juta. Nah, berarti sisanya berapa? 4 juta. Ya, jadi dikalikan 5% itu cuma 4 jutanya aja Kak. Jadi rata-rata sih kalau 54 itu 4 jutaan kali ya sebulannya gajinya. Jadi kalau sebenarnya bagi karyawan-karyawan yang emang gajinya di bawah yang 3 juta gitu kan, yang UMR lah, kalau yang simpan itu sebenarnya tidak kena pajak sebenarnya, karena kan PTKP-nya itu untuk TK 0, maksudnya itu dia masih single, belum nikah, nggak punya tanggungan, itu tuh 54 juta gitu. Itu tadi tambahan sedikit ya. Kemudian ini masuk ke tentang peraturan PPN nih, yang kalau PPN sebenarnya ini mungkin tujuannya itu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi nanti dalam undang-undang HPP ini itu tahun 2022 ya, itu nanti kita ada 2 tarif nih kayaknya. Yang pertama itu kan seperti yang kita tahu PPN itu pajak pertambahan nilai itu tarifnya 10%. Nah, nanti itu hanya sampai 31 Maret 2022. Ketika 1 April di 2022 itu ada tarif baru, yaitu 11%. Nah, ini poin penting kayaknya, ini harus dicatat ya kawan-kawan pajak nanti. Berarti tahun 2022 nanti mulai dari 1 April itu berlaku tarif PPN 11%, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara. Seperti yang kita ketahui ya, negara kita itu sekarang lagi susah juga ya, APBN-nya gimana gitu. Nah, kita lanjut untuk poin berikutnya. Dalam pajak pertambahan nilai ini ada pengecualian objek pajak. Nah, di sini nih ada barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya itu diberikan fasilitas pembebasan PPN. Nah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan sosial, dan layanan sosial. Nah, contohnya itu kayak misalnya kalau kebutuhan pokok tuh kayak apa kali ya,
primer kali Kak ya, primer itu jadi Beras. kalau ya beras gitu ya, itu ketika masyarakat itu beli di pasar itu tidak kena PPN gitu, itu harus dicatat ya, jangan termakan isu-isu gitu. Nah, oke, lanjut kalau misalnya untuk PPN ini juga ada sebenarnya tarif spesial gitu kan, tarif final itu untuk kegiatan tertentu, cuma nanti ini akan bakal ada turunannya lagi PMK-nya yang mengatur, itu nanti ada yang 1%, 2%, dan 3%. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya ini kayaknya ini yang paling fokus kayaknya ya. Ini namanya pengungkapan sukarela atau kalau dulu ada namanya amnesti pajak. Kalau Kak Sri pernah dengar nggak amnesti pajak? Kalau sekarang tuh kayaknya dibilang amnesti pajak jilid 2 gitu. Nah, jadi program ini itu diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang untuk mengungkapkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dipenuhi oleh program pengampunan pajak tersebut. Atau misalnya kalau dulu itu kalau nggak salah 6 bulan juga kali ya. Nah, ini juga berlakunya 6 bulan. Jadi dari Januari 2022 sampai Juni 2022. Jadi ini diharapkan untuk masyarakat atau wajib pajak yang belum mengikuti teks amnesti itu yang dulunya udah kita laksanakan, sekarang diberi kesempatan, jadi manfaatkan sebaik-baiknya sehingga karena cuma 6 bulan doang ini yang waktunya gitu. Kalau untuk tarifnya itu nanti lebih jelasnya nanti silakan datang aja ke KPP. Kalau di sini sih ada 11%, 8%, dan 6%. Nanti kalau dijelasin satu-satu kayak kita satu malaman di sini ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk TA-nya ini kan peserta TA sebenarnya ini perlu juga dijelasin kayaknya. Ada kebijakan pertama untuk yang ikut TA dulu itu bisa badan dan wajib pajak itu boleh mengungkapkan kembali harta yang belum dilaporkan pada saat TA kemarin. Nah, untuk yang kedua kebijakannya itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi, itu yang boleh ikut nanti di Januari 2022 sampai 30 Juni gitu. Gimana? Udah kayaknya udah cukup kayaknya. Kalau untuk tarif-tarifnya nanti itu juga bakal ada turunannya, dan kalau misalnya ada kesusahan kayaknya paling banyak ini kayaknya yang usahawan yang belum menyampaikan atau melaporkan pajaknya dan hartanya, itu silahkan datang ke KPP aja ya Pak Bu ya. Oke, baik. Sudah dijelaskan seputar tarif PPN, objek pajak, objek PPN, fasilitas PPN, kemudian ada poin-poin penting perubahan undang-undang PPH yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Vina dan juga Kak Tiara. Baik, ini kita ke pertanyaan dulu ya Kak ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, kita ambil, kita pilih-pilih dulu ya. Oke, baik. Ini seputar bahan pokok tadi, bahan pokok atau sembako yang katanya akan dikenakan pajak. Oh, ini tadi jawabannya sudah jelas sekali ya Pak Abu. Kalau misalnya Bapak Ibu belinya di pasar untuk beli beras itu tidak kena. Gimana Bang Abdul, ada yang ditambahin nggak? Kalau misalnya ada lapisannya nggak? Apa gimana nih Kak Bang Abdul? Jadi saya tambahin kayak, jadi untuk terkait bukan barang kebutuhan pokok aja ya. Jadi untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya gitu, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat penghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN. Jadi yang dikenakan itu kan intinya masyarakat yang ke atas gitu ya, yang memiliki Yang penghasilan luxury ya, yang ya. udah mewah lah gitu. Mewah. Bukan Oke, yang kita ke pasar Sanggumpal langsung dipajakin Nggak ada. enggak. Jadi nggak ada cerita Sanggumpal dipajakin. Iya. Iya. Oke, baik. Itu dia ya untuk pertanyaan Anda Mahmud di Kampung Teleng sudah terjawab oleh Kak Vina dan juga Bang Abdul. Baik, dan ini tentang dari Sarah di Sipirong yang bertanya apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Iya, ini saya coba jawab ya. Siapa yang nanya Mbak? Ada Sarah di Oh iya, Sipirong. halo Sarah. Ini kalau misalnya SPT tahunan salah ngisi gitu kan, atau adalah bukti potong yang salah atau gimana, itu bisa melakukan pembetulan. Jadi kamu lapor lagi, nanti nilainya itu pembetulan pertama sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi ketika kamu belum diperiksa, sampai sekarang kan belum ada diperiksa nih, ya udah betulin aja gitu.
Kalau SPP tahunan gampang, kalau sekarang langsung dari rumah bisa lewat e-filing ya. Oke, lewat e-filing ya rekan Raw. Anda bisa memperbaiki SPT yang mungkin salah pengisian ya, bisa melalui e-filing. Baik, kalau gitu kita break dulu sebentar. Nanti kita ingatkan kembali untuk pendengar setia Raw FM, untuk Anda kita ada kuis di sesi terakhir ya. Tentunya dengan hadiah yang menarik dari KPP Pratama. Jadi pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, jangan kemana-mana. Stay tune terus. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga masih di talk show bersama KPP Pratama. Baik, kalau gitu kita masih membahas tema overview Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tadi sudah jelas ya disampaikan oleh Bang Abdul, Kak Vina, Kak Maya dan juga Kak Tiara. Dan ini kita akan bahas tentang yang selain perubahan ada juga katanya baru diatur ya Kak. Tadi sepertinya saya ada mendengar mengenai aturan pajak karbon. Nah, jadi itu aturan baru juga ya Kak atau gimana? Iya, benar. Jadi Kak Sri dan kawan pajak di rumah, pajak karbon ini merupakan salah satu yang benar-benar baru diatur oleh pemerintah gitu di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Kalau yang tadi kan mungkin adanya perubahan aja gitu ya, dan ada yang ditambahkan. Nah, kalau ini benar-benar baru diatur, di mana mengenai pajak karbon ini terdapat 4 poin penting juga yang diatur. Yang pertama yaitu pajak karbon ini akan dilakukan secara bertahap, jadi nggak serta-merta begitu berlaku pada 1 April 2022 semuanya akan berlaku secara bersamaan gitu. Jadi secara bertahap sesuai dengan roadmap yang memperhatikan perkembangan pasar karbon juga. Selain itu pencapaian nationally determined contribution, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi itu juga diperhatikan dalam pelaksanaan pajak karbon ini. Kemudian diatur juga mengenai penerapan pajak karbon ini sendiri, di mana pajak karbon ini akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha juga masyarakat kecil gitu. Dan yang ketiga itu diatur mengenai tarif pajak karbon ini sendiri, di mana tarifnya itu ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon, di mana harga minimalnya itu Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Dan yang terakhir itu diatur mengenai implementasi pertama kalinya, di mana implementasinya ini pertama kali akan dimulai pada 1 April 2022 dan untuk sektor PLTU batubara. Jadi pada saat berlaku di 1 April 2022 itu akan diberlakukan dulu untuk PLTU batubara gitu Kak. Oke, baik. Mungkin Kak Maya boleh menambahkan? Mungkin ini yang terakhir ya, tentang pembahasan undang-undang itu ya. Nah, yang terakhir itu tentang perubahan undang-undang cukai. Nah, di sini sih cuma sedikit aja ya yang diatur, ada 4 poin. Pertama ada penguatan mekanisme penetapan barang kena cukai. Ada penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai yang disepakati dalam penyusunan RAPBN. Nah, penambahan atau pengurangan barang kena cukai ini pemerintah ada pertimbangan gitu. Pertama ada kondisi aktual dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua langkah penanganan dan pemulihan ekonomi. Kemudian kebijakan di bidang kesehatan, lingkungan dan kebijakan lainnya secara berkelanjutan. Kemudian ada ultimum remedium, yaitu tentang menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam pelanggaran perizinan. Kemudian yang diubah itu adalah besaran sanksi. Nah, ada 2 kondisi apabila ada dugaan pelanggaran di bidang cukai. Nah, karena tadi tujuannya adalah untuk pemulihan kerugian pendapatan negara, nah ada dugaan pelanggaran yang sifatnya administratif. Nah, kalau ini tidak perlu dilakukan yang namanya penyidikan. Jadi kalau di undang-undang cukai yang lama belum diatur nih tentang sanksinya, tapi di HPP ini sudah diatur. Nah, membayar pokok cukai plus sanksi 3 kali
cukai kurang bayar. Kemudian di kondisi yang kedua, nah pada saat penyidikan, sama sih ini tidak berubah, tetap membayar pokok cukai plus sanksi 4 kali cukai kurang bayar. Mungkin itu aja yang berubah sih dari cukai ini. Gitu. Oke, baik. Itu dia tentang pajak karbon ya. Nah, kayaknya kita kuis dulu nih ya. Untuk pendengar Setia FM yang mungkin sudah menanti-nanti kuis kita ini. Jadi silakan bergabung ya melalui via telepon WhatsApp 0822 99996105 atau mungkin boleh juga dari via chat WhatsApp ya Kak ya. Baik, kalau gitu ini pertanyaannya seri random ya Kak. Oke. Oke. Baik, kalau gitu kita sebutkan satu pertanyaan dulu. Berapakah besarnya batasan penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak untuk orang pribadi pelaku UMKM? Oke, ditunggu jawabannya. Baik, untuk Anda boleh silakan langsung mengirimkan jawaban Anda ke 0822 99996105. Atau mungkin boleh diulang Kak pertanyaan kita tadi. Ini tadi yang dijelasin sama Mbak Tiara ya, kalau misalnya pada simak itu masih tahu yang jawabannya. Berapakah besarnya batasan penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak untuk orang pribadi pelaku UMKM? Ayo dia berapa? Oke, ini udah ada masuk dari via chat WhatsApp ya. Ada Dayat, katanya jawabannya 500 juta. Gimana Kak Tiara? Benar sekali. Waduh, langsung. Congratulations Oke. Dayat. Oke. Guys, menarik. Oke, itu dia ya udah disampaikan oleh kakak-kakak dan abang ini bahwasannya jawabannya benar ya Kak ya? Benar. Benar sekali. Berarti ini nyimak banget ya dari tadi. Iya, aduh. Aduh. Oke deh, kalau gitu next lanjut kita ke pertanyaan. Berapakah besarnya tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP yang berlaku 1 April 2022? Mungkin Bang Abdul boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ya nih, pertanyaan terkait dengan besarnya tarif ya. Jadi kan tadi ada 3 tarif tuh pemberlakuan PPN. Nah, tahunnya juga udah dijelasin sama Kak Vina tadi. Jadi ini yang ditanya, berapa sih besarnya tarif PPN berdasarkan undang-undang yang baru ini yang berlaku sejak 1 April 2022. Oke. Nah, ayo dipilih. Oke, dipilih ya. Oke, baik kalau gitu nih kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Iya, ini dengan siapa? Anna Kak, Dengan Ana di mana nih posisinya? dari Payanggar, Kak. Oke, Panyanggar Sadabuan. Mau dijawab langsung atau diulang dulu pertanyaannya? Kalau boleh diulang dulu Kak pertanyaannya. Baik, kita ulang ya. Berapakah besarnya tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP yang berlaku 1 April 2022? Saya jawab ya Kak. Kalau dengar tadi itu kalau nggak salah 11% mulai dari 1 April 2022. Selamat. Aduh. Wah, Jawabannya benar. benar. Oke, jawabannya benar ya untuk Ana. Untuk kalau gitu Ana nanti boleh datang ke studio ya Kak untuk mengambil hadiahnya. Kita ada hadiah dari KPP Pratama. Selamat ya untuk Ana. Sudah menjawab dengan benar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Oke, itu dia ya, sudah 2 pertanyaan, tinggal 1 lagi nih ya Kak ya. Baik, untuk Anda Squee berebut ya yang terakhir nih. Wow, keren banget ya. Macet. Oke, ini pertanyaannya, program pengungkapan sukarela berlaku selama berapa bulan? Mungkin boleh diulang untuk Kak Tiara? Ya. Jadi buat kawan pajak di rumah, pertanyaan yang terakhir dan tadi kalau misalnya udah disimak Kak Vina udah jelasin sejelas-jelasnya ya. Jadi program pengungkapan sukarela ini berlaku selama berapa bulan? Kalau bisa lengkap dengan tanggalnya. Asik, pakai tanggal ya guys. Nantang banget ya. Oke, untuk Anda boleh silakan bergabung di chat WhatsApp kita ataupun telepon WhatsApp kita 0822 99996105.
Nah ini sudah ada yang menjawab, ada Irma di Min Sadabuan. Oke, katanya 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022. Iya benar. Selamat. Oke, benar ya Kak? Baik. Oke. Oke, untuk Irma, thank you sudah menjawab dengan baik dan benar ya. 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022. Itu dia untuk pengungkapan sukarela berlaku selama beberapa bulan. Oke. Oke, baik kalau gitu. Nah, yang terakhir nih rekan Rau, sudah berarti ada 3 pemenang untuk Dayat, terus Ana dan juga Irma. Boleh silakan langsung datang ke Studio FM untuk mengambil merchandise dari KPP Pratama. Nah, ini untuk Anda semua para pendengar setia Rau FM. KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS untuk pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan aktivasi EVIN dan lupa EVIN melalui nomor 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format pagar nama, pagar NPWP, pagar NIK, pagar email, pagar nomor HP. Oke, kemudian permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 0822 99990118 atau 0821 6476 0821 64768511 dengan format NPWP pagar jenis pajak, pagar bulan, pagar tahun, pagar nominal. Oke, yang kemudian jangan lupa ikuti KPP Pratama di sosial media. Follow ya Instagramnya di @pajakpadangsidempuan, kemudian Twitternya di @pajaksidempuan. Oke, kemudian Facebook KPP Pratama Padang Sidempuan. Twitter tadi @pajakpsidempuan. Oke, jadi itu dia rekan Rau. Mungkin thank you untuk kakak-kakak dan abang sudah mengisi talkshow kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, untuk mengingatkan aja, untuk wajib pajak atau masyarakat Padang Sidempuan dan sekitarnya yang telah memiliki NPWP, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan 2021 tahun depan. Untuk orang pribadi itu terakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk badan nanti tanggal 30 April 2022. Jangan sampai terlambat. Oke. Iya, mungkin Bang Abdul ada mau ditambah? Ini Kak, sebelum kelupaan. Boleh. Jadi ada juga pesan yang perlu saya sampaikan ya. Terkait dengan seluruh pelayanan tidak pernah dipungut biaya ya. Dan jangan mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun gitu. Dan jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan gitu. Karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silahkan bertanya kepada pegawai yang memiliki kewenangan gitu kan. Terus jangan lupa nih satu lagi, laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan untuk pendengar setia FM, stay tune terus di 105 FM. Dan jangan lupa untuk Dayat, Irma, dan Ana tadi boleh langsung datang ke Studio FM untuk mengambil hadiah yang sudah diberikan oleh KPP Pratama dan telah menjawab kuis dari talkshow kita ini. Dan selamat sore.